Di awal chapter 183 ini, setelah Yushiro mengambil alih kendali pikiran Hakime, dia pun langsung merubah tempat pertarungan Muzan dan memisahkannya dengan pemburu iblis dengan merubah arenanya serta lantainya agar memisah. Dan saat Muzan merasa kesal karena Hakime telah dikendalikan, di sini Mitsuri pun merasakan tekanan kemarahan Muzan sehingga membuatnya merasa seperti tubuhnya akan hancur. Tetapi di saat seperti itu, Mitsuri pun tetap mendorong dirinya untuk menahan tekanan tersebut dan mulai menyerang Muzan yang berada di hadapannya itu. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Lalu, saat dirinya melihat Muzan yang sedang sangat marah akibat Hakime, Mitsuri pun langsung terkejut ketakutan saat melihatnya. Dia yakin kalau Muzan adalah iblis terseram yang pernah ditemuinya. Dan saat melihat Muzan, Mitsuri juga merasa kalau Muzan akan membunuhnya jika dirinya masuk ke dalam jangkauan serangannya. Dan karena saking takutnya, Mitsuri juga merasa kalau perkataannya menjadi aneh dan tidak karuan. Dan kemudian sambil membayangkan Gyome, dengan paniknya Mitsuri pun bertanya-tanya kapan Gyome akan datang. Dia merasa kalau dirinya akan menjadi lebih tenang jika Gyome berada di pertarungan secepatnya. Dan lagi, sambil membayangkan Yushiro dengan tatapan jahatnya, Mitsuri berkata kalau bocah iblis misterius atau Yushiro ini ingin berteman dengannya dan pemburu iblis lainnya. Dan Mitsuri merasa kalau rencana Yushiro yang memalsukan kematian para Hashira menjadi sia-sia sekarang. Lalu, masih dalam keadaan panik ketakutan sambil mengingat dirinya ditarik oleh Yushiro sebelumnya, dia meminta maaf kepada Yushiro karena telah menggagalkan rencananya, karena Tanjiro dan Giyu sedang dalam bahaya. Dan setelah itu, Mitsuri pun langsung mengingat perkataan Yushiro setelah dirinya ditarik olehnya. Di sini Yushiro pun mengatakan tentang dirinya yang sebenarnya iblis yang berada di pihaknya. Lalu dia mengatakan kepada Mitsuri bahwa jika Mitsuri bukan orang bodoh, maka seharusnya dia bisa memahami situasinya dan mau bekerja sama dengannya. Mendengar perkataan tersebut dengan yakin, Mitsuri pun merasa kalau dirinya bukan orang bodoh dan dia pun mengiyakan serta mau mendengarkan perkataannya itu. Dan Yushiro pun mengatakan lagi kalau dirinya akan menangani iblis biwa yaitu Hakime, dan kemudian menyuruh Mitsuri untuk bergerak kembali seperti orang bodoh untuk menjadi umpan. Kemudian sambil memperlihatkan Hakime yang berada di tempatnya mengendalikan kastil Infinity, di sini Yushiro pun mengatakan lagi rencananya kepada Mitsuri kalau dirinya nanti akan diam-diam mendekati Hakime dan lalu mengambil alih penglihatannya, dan juga dirinya akan menyusup ke dalam otaknya serta menghilangkan kendali Muzan. Setelah mendengar rencana tersebut sambil merasa terkagum, Mitsuri pun berkata dalam hatinya kalau rencana itu sepertinya terdengar sangat mudah dan keren. Lalu Yushiro pun melanjutkan lagi perkataannya tentang rencananya bahwa begitu Muzan mengira para Hashira dan pemburu iblis yang lainnya telah mati, maka para pemburu iblis yang tersisa akan mengumpulkan kekuatan dan menyerangnya dengan sekuat tenaga. Kemudian setelah mengingat perkataan tersebut, di sini tiba-tiba Mitsuri pun langsung terjatuh. Namun dengan cepat dia langsung menggapai sisi pilar ruangan kastilnya. Dan sambil bertahan menggantung dengan susah payahnya, Mitsuri berkata kalau bentengnya ini terus-terusan bergerak karena Muzan dan Yushiro sedang bertarung pikiran untuk mendapatkan Hakime. Dan sambil memperlihatkan Muzan yang sedang berdiam diri dan bertarung melalui pikirannya melawan Yushiro, di sini Mitsuri mengatakan lagi kalau dirinya dan yang lainnya telah menyerang Muzan dan membuatnya sangat marah. Dan Mitsuri juga mendorong dirinya untuk terus berjuang sekuat tenaga agar usaha dan rencana Yushiro tidak sia-sia. Dan di tengah-tengah perkataannya tersebut, saat dirinya sedang tergantung di samping pilar ruangan, tiba-tiba pilar yang lain dari arah atas langsung menghantam pilar di dekat Mitsuri sehingga membuatnya terjatuh. Dan saat terjatuh, dengan paniknya Mitsuri merasa kalau sepertinya dirinya akan mati terlebih dahulu. Kemudian di sisi lain tempat Tanjiro, tiba-tiba lantai yang Tanjiro pijaki langsung terbuka. Namun Tanjiro pun berhasil selamat dan langsung melompat ke tempat aman walaupun gagal mendarat dengan sempurna.
Dan setelah mendarat, Tanjiro pun langsung bangkit kembali untuk menyerang Muzan. Dan di saat yang sama, Tanjiro pun mendorong dirinya untuk jangan terlalu jauh dari Muzan, serta jangan terpisah dari teman-temannya. Lalu, Muzan yang sedang mencoba mengambil alih Nakime dengan pikirannya itu, dia pun merasa kalau ada seseorang di dekat Nakime. Dan dia yakin kalau orang tersebut adalah iblisnya Tamayo dan berencana akan membunuhnya. Kemudian di tempat Nakime, di sini Yushiro pun dengan ditemani satu teman pemburu iblisnya, sambil berusaha keras, dia terus mencoba mengambil alih kendali Nakime. Namun, saat tangannya yang menusuk kepala Nakime mulai memerah, Yushiro pun langsung merasa kerepotan saat mengetahui kalau hal tersebut adalah ulah Muzan. Dan di sini Yushiro merasa padahal dirinya sudah hampir mengambil alih Nakime, tetapi ada kekuatan besar yang muncul, dan kekuatan tersebut mulai mencoba menyerap sel-sel milik dirinya, milik Yushiro. Kemudian, sesaat kekuatan tersebut mulai menyerap sel-sel Yushiro, Yushiro pun langsung berteriak dengan sekuat tenaga melawan kekuatan tersebut. Dan Muzan yang mencoba menyingkirkan Yushiro dengan kekuatannya melalui Nakime pun berteriak karena Yushiro telah menghalangi dirinya. Dan saat Yushiro sedang berjuang, teman pemburu iblisnya pun mencoba ingin membantu Yushiro dengan menyuruhnya memakan dirinya jika itu bisa membantunya mengalahkan Muzan. Akan tetapi, Yushiro pun langsung marah dan berteriak kepadanya untuk menyuruhnya menutup mulutnya. Sehingga hal tersebut membuat temannya itu terkejut dan meminta maaf. Lalu di tempat pertarungan Muzan, saat Muzan sedang bertarung merebut kendali Nakime, tiba-tiba dirinya pun langsung sadar saat Giyu dan Obanai melompat ke arahnya untuk menyerang. Dan di sini, Giyu menyerang Muzan dengan menggunakan teknik pernafasan air jurus keempat, serangan gelombang, dan Obanai menyerang menggunakan teknik pernafasan ular jurus pertama, tebasan ular berkelok. Akan tetapi, serangan Giyu dan Obanai pun dapat dengan mudah ditangkis oleh Muzan dengan tangan cambuknya. Dan di saat yang sama, Muzan pun merasa kesal dan kerepotan. Kemudian, di tempat Nakime, Yushiro pun sudah bisa mulai menangkal kekuatan Muzan yang mencoba memakan sel-selnya melalui tangannya itu. Sehingga tangannya yang menusuk kepala Nakime yang berubah menjadi merah pun perlahan mulai memudar. Lalu saat Yushiro hampir berhasil mengendalikan Nakime, tiba-tiba di tempat pertarungan Muzan, lantainya pun langsung terbuka lebar saat para pemburu iblis lainnya sedang mencoba menyerang Muzan. Dan saat Muzan terjatuh, dia pun langsung meluruskan lengan kanannya dan mengepalkan tangannya dengan kencang, sehingga hal tersebut membuat kepala Nakime hancur saat Yushiro sedang mencoba mengendalikannya. Dan saat kepala Nakime hancur, Yushiro merasa khawatir, dan hal ini sangat gawat karena bentengnya akan segera hancur. Namun di sini Yushiro pun tetap tidak menyerah. Dia merasa kalau masih ada sedikit waktu hingga sel-sel Nakime hancur sepenuhnya. Dan pada saat itu, dirinya harus membuat Muzan dan para anggota pemburu iblis yang masih tersisa keluar dari kastil Infinity. Kemudian, kembali ke pertarungannya Muzan. Di sini, saat lantainya terbuka lebar, Tanjiro, Obanai, Mitsuri, dan Giyu pun terjatuh. Dan saat mereka semua terjatuh ke tempat penuh mayat pemburu iblis, Tanjiro merasa kalau dirinya dan yang lainnya masih belum berada di luar. Dan saat melihat area tempat dia jatuh tersebut, Tanjiro langsung terkejut saat melihat mayat teman-teman pemburu iblisnya dan merasa kalau mereka yang terbunuh pasti sangat menyesal sesaat sebelum meninggal dunia. Kemudian, saat mereka semua terjatuh, Mitsuri pun dengan cepat langsung menyerang Muzan dengan nicirin cambuknya. Dan Muzan juga langsung menyerang mereka semua dengan tangan cambuk tajamnya itu. Namun, di sini Obanai pun berhasil selamat dari serangan Muzan tersebut. Akan tetapi, Tanjiro yang sedang berlari tiba-tiba punggungnya pun terkena serangan Muzan dan membuatnya terluka. Tapi, walaupun terkena serangan Muzan, Tanjiro pun tetap melaju untuk mendekati Muzan. Lalu masih di tempat pertarungan yang penuh dengan mayat, di sini tiba-tiba mereka semua yang berada di pertarungan pun mendengar suara gemuruh dari kastil Infinity. Dan saat Obanai menyadarinya, dia merasa kalau bentengnya akan runtuh.
Dan jika mereka semua tidak keluar, maka hanya Muzan saja yang akan dapat bertahan hidup. Dan di saat yang sama, di sini tiba-tiba Mitsuri pun merasa kalau bangunannya mulai naik ke permukaan. Dan saat menyadari bangunan tersebut, dengan cepat cambuk Muzan pun langsung menyerangnya sehingga membuat Mitsuri terkejut. Lalu di sini saat Tanjiro menyadari Mitsuri diserang, dengan sigap Tanjiro pun langsung mengambil pedang pemburu iblis yang rusak dan dengan cepat langsung melemparkannya ke arah kepala Muzan. Sehingga Muzan pun terganggu dan Mitsuri dapat menyelamatkan dirinya dari serangan tersebut. Dan saat Muzan terkena lemparan pedang rusak oleh Tanjiro di kepalanya, dia pun langsung merasa sangat kesal. Dan tiba-tiba area pertarungannya pun mulai naik dengan sangat cepat hingga membuat Tanjiro terjatuh. Dan Muzan yang menyadari kalau ini adalah perbuatan Yushiro, dia pun mulai merasa kesal. Dan setelah itu, mereka semua yang bertarung melawan Muzan dan para pemburu iblis yang lainnya yang berada di dalam kastil Infinity pun berhasil terdorong keluar dari bawah tanah. Dan berikut adalah pembahasan chapter 183 Kimetsu no Yaiba, yaitu pertarungan Tanjiro dan para Hashira melawan Muzan, serta kehancuran kastil Infinity. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.